Kudus lawan kami semua pribadi lepas pribadi. Jiwa kami butuh dikuaskan. Jiwa kami perlu bertemu dengan Engkau Roh Kudus. Terjadi kesatuan roh kami dengan Roh-Mu. Itulah kesukaan dampak yang luar biasa akan kami alami dalam hidup ini. Kurang atas kami pengertian firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur teman-teman yang masih dalam perjalanan. Roh Kudus yang akan menghantar mereka ke tempat ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Moto FA. Yes. Kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi FA. Kita akan ikuti setiap materi yang dikeluarkan oleh sinode yang kita ini. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal 10. Kita lihat beberapa ayat, bukan dari 39. Kayaknya dong keliling boleh. Siapa? Duduk keliling. Ibrani pasal 10, mulai dari ayatnya yang ke 35 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Kita baca satu-satu ayat, mulai dari Pak Franky, terus ke Madafi, Payan, Mama David, dan selanjutnya. Shalom. Ibu Siska. Mari saya. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Baca satu-satu ayat mulai dari Pak Franky. Pak Franky, Paya, terus Bu Davi, Ibu Betty, kemarin dan selanjutnya. Nanti ada ayat-ayat lain lagi. Sepuluh 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 9, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Sama-sama bilang amin. Ya, jadi kita akan belajar tentang mengandalkan Tuhan. Kalau bicara janji, ayat ini janji berkat, janji kesehatan, janji apa di situ? Kan sesuai konteks. Janji apa di situ? Apa Pak Nanti janji apa di situ?
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa janji di situ? Apa Ibu Lili janji di situ? Apa Ibu Marini janji di situ? Upah yang besar. Ya? Upah yang besar. Upah besar. Ibu Devi, apa janji di situ? Selamatan. Hah? Selamatan. Selamatan. Ma David. Apa janjinya? Keselamatan. Janjinya itu berhubungan dengan ayat 7 tentang apa? Kedatangan Tuhan. Tidak ditangguhkan lagi, dibilang di situ apa? Sedikit, bahkan sangat sedikit. Heboh dengan perang dunia ketiga. Heboh dengan apa? Listrik mau mati 7 hari. Apa namanya? Apapun silakan gitu. Kan selama kita hidup dalam dunia ini, apa saja bisa terjadi. Alkitab bilang apa? Kerajaan yang tergoncangkan. Jadi semuanya akan goncang. Yang tidak tergoncangkan adalah orang-orang yang memiliki apa? Iman. Orang-orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Tujuan finish perlombaan iman kita terakhir adalah kedatangan Yesus kedua kali. Jadi dikatakan di situ di dalam apa namanya seluruh perjalanan hidup kita sampai kedatangan Tuhan, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Lanjut. Tadi di siapa ya? Terakhir di siapa? Ibu Marini sudah. Ya. Di mengelili. Baca materi dari kata pada awal tahun. Dapat berupa pertolongan Tuhan, dapat berupa kekuatan sehingga kita bisa bertahan, bisa juga jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi dan iya sampai di situ. Terima kasih Mali. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus menghadapi dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Apa andalan kita? Tadi di materi bilang andalan kita siapa? Tuhan. Hari ini kita buat keputusan untuk semua yang kita andalkan itu kita singkirkan. Saya pernah naik pesawat dengan Pak Yongki, dia sudah meninggal. Terus dia tanya begini, hubungannya Bapak Yong dengan Pak Barnabas itu bagaimana? Saya bilang Pak Barnabas itu punya mama sama Pak Yong punya tete itu adik kakak kandung. Jadi Pak Yong panggil Pak Barnabas itu
Kenapa tidak suruh dia bangun gereja? Kita belajar untuk, apalagi di tengah situasi yang semakin sulit ini, kita akan belajar untuk iman kita itu tertuju kepada Yesus. Tadi dibilang andalan kita satu-satunya siapa? Yesus. Nah, Mazmur 46 ayat 2, tahu lagunya? 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi tahun ini keputusan kita itu adalah mengandalkan Tuhan. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Ada 3 poin di sini. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Poin pertama apa di situ? Karena Tuhan tidak akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan dan Keberanian. keberanian. Kakak Janet baca.